Nah, pelajaran kita ini ayat 39 dan 40. Ya, perhatikan, saya bacakan. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Perhatikan cara membacanya. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, وَمَاذَا, za tidak boleh sa. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, la tipis. Bukan billahi, billahi wal yaumil akhiri, bukan yaumil, wal yaumil akhiri wa khiri, tipis rinya, ro-nya, wal yaumil akhiri wa anfaqu, berhenti habis nafas. Jadi nun sukun ketemu fa lama. Wa anfaqu. Jangan wa anfaqu, ya. Nah, berikutnya wa anfaqu mimma mimnya lama ini yang kedua karena ada tasydid kecil di atasnya, ya. Jadi mimma rozaqahumu, rozaqo, jadi o a o, rozaqahumullah, panjang 4 harokat, ya. Lo tebal, ini la tipis karena sebelumnya dhamma, ini sebelumnya baris bawah. Jadi mimma razaqahumullah. Kemudian wa kana Allahu, bukan wa kana Allah, no, bukan no, tapi na. Wa kana Allahu, baru tebalkan lo, cepat berubah. Dari sini a menjadi o. Wa kana Allahu bihim alima. Ya, kalau mim sukun ketemu ain cepat masuk, ya, tidak boleh lama. Jadi bihim alima. Ya, saat berhenti baris 2 ke atas. Alima. Baik. Sekarang perhatikan saya bacakan 3 kali. 1. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا. Tapi kalau habis nafas lebih baik sampai di sini aja. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ya. Nah, sini kan banyak yang tua, jadi kita berhenti aja di sini, jangan dipaksa sampai di sini. Kemudian kalau berhenti di sini ingat ro-nya tipis. Akhir, tidak boleh akhir, ya. Kemudian diulangi dari sini. Wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ
law amanu billahi wal yawmil akhir وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Nah, sekarang waktunya sama-sama bersuara, tidak ada yang diam. Ayo Bapak Ibu, insya Allah satu huruf dapat 10 pahala. Siap? Konsentrasi sama-sama. 1, 2, 3. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. 2 ikut semua. 1, 2, 3. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Terakhir, ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Baik, sekarang wajah sama-sama. 1, 2, 3. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Nah, sekarang kita lihat dulu tadabbur dari ayat 39 ini. Allah Ta'ala berfirman, wa madza. Ya, wa madza, dan apa keberatan, alaihim, bagi mereka. Yang orang yang riya itu, yang dimaksud di sini adalah orang yang riya pada ayat sebelumnya. Orang yang riya ketika berinfak. Jadi ada orang yang memang kalau berinfak ingin dilihat, ria'an nas, ya, riya kepada orang lain. Nah, dan juga senantiasa mereka menjadikan syaitan itu sebagai teman dekatnya. Dan juga ayat sebelumnya tentang mereka yang bakhil. Ya, mereka bakhil, mereka kikir, dan juga menganjurkan kepada manusia untuk berbuat kikir. Ya, nah, selain kikir, mereka kalaupun berinfak mereka riya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa madza 'alaihim. Ya, ini wa madza 'alaihim, dan apa keberatan bagi mereka, ya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lau amanu, apa ruginya bagi mereka, ya? Apa ruginya bagi mereka? Lau amanu billahi wal yaumil akhir, seandainya atau jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan wa anfaqu, dan menginfakkan mereka menginfakkan mimma, sebagian dari apa yang razaqahumullah, telah diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala, bihim, kepada mereka, alima, maha mengetahui. Jadi mengapa harus riya, ya?
Mengapa harus bakhil? Mengapa harus riya? Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, dan sementara apa ruginya kalau mereka berinfak kepada Allah tanpa riya dan tanpa kikir, ya. Nah, sementara kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu Allah juga akan balas di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, tapi mereka justru menjerumuskan diri sendiri. Mereka tidak mau, apa yang mereka lakukan itu senantiasa hanya mengharapkan ridho manusia. Ya, padahal dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, nah, itu akan menjadi lebih baik. Tidak ada ruginya sama sekali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Orang-orang kikir tidak mau berinfak atau bahkan menganjurkan orang lain untuk berbuat kikir, kemudian kalaupun berinfak mereka riya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala alima, Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, termasuk kita Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi pelajaran bagi kita, jangan seperti orang-orang yang seperti ini, ya, suka berbuat kikir, tidak mau berinfak hanya untuk dirinya sendiri uangnya atau hartanya. Kalaupun berinfak harus wajib diketahui orang lain, menurutnya harus dilihat supaya mendapatkan pujian, ya, bahkan sampai sum'ah, mendapatkan sebutan-sebutan nama yang dia suka didengarkan oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh kita contoh pada orang-orang yang seperti ini. Justru seharusnya kita selain tidak boleh kikir, rajin berinfak, juga menyuruh orang lain untuk berinfak juga. Kita menganjurkan orang lain, ya. Makanya di dalam ayat yang lain itu yang pernah saya sudah sebutkan, ya, bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf, ya. Tidak ada pembicaraan yang berguna di antara mereka, ya, tempat mereka kumpul-kumpul, selain daripada pembicaraan untuk menyuruh, ya, orang lain untuk amara bi shadaqah, untuk menyuruh untuk bersedekah, ya, au ma'rufin, atau berbuat kebaikan secara umum, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu jadilah orang-orang yang rajin berinfak dan menyuruh orang lain berinfak. Kemudian perhatikan pada saat kita berinfak jangan sampai ada perasaan riya, ingin dilihat oleh orang lain, ya, karena itu akan menjadi kerugian bagi diri sendiri. Ya, syaitan sangat menyukai, dan mereka menjadikan orang-orang atau orang-orang sebaliknya, ya, yang seperti ini adalah sebenarnya itu adalah temannya syaitan yang dekat, ya. Padahal syaitan itu, ya, suka menyesatkan manusia. Nah, begitulah memang syaitan. Nah, makanya harus kita lawan, ya. Kalau kita bukan karena pertolongan Allah, kemudian usaha kita dengan lewat berdoa dan melawan itu pengaruh syaitan, maka siapa lagi, ya, dan bagaimana lagi akhirnya kita. Nah, itu sebagian daripada hikmah dibalik diturunkannya ayat ini. Jadi jangan kita hanya terfokus pada mereka yang berinfak, tapi pikirkan pada diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dikasih rezeki oleh Allah, tapi kita tidak mau. Padahal keimanan kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, sebagian dari rezeki itu Allah Subhanahu wa taala Maha alima, Maha mengetahui, ya. Tidak akan sia-sia Bapak Ibu apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kalau kita menghancurkan diri kita dengan cara riya, sama dengan nol, bahkan berdosa, juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya.